Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Masyaallah hadirin wa zumratul mukminin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, utamanya nikmat iman yang insyaallah dengan nikmat tersebut akan membuat hidup kita semakin aman dan juga nyaman. Dan juga nikmat Islam yang insyaallah dengan nikmat tersebut akan membuat hidup kita menjadi tentram. Dan tentu nikmat hidayah yang dengan nikmat tersebut akan menjadikan hidup kita semakin terarah. Dan dengan nikmat hidayah kita jadi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan dengan nikmat hidayah antara yang halal dan juga yang haram jadi terpisah. Dan dengan nikmat hidayah insyaallah ibadah yang akan kita laksanakan senantiasa terasa ringan dan mudah. Tentu dengan nikmat hidayah insyaallah akan menjadikan kita dalam melaksanakan apapun yang Allah perintahkan senantiasa istiqomah. Dan tentunya nikmat sehat wal afiat yang mudah-mudahan terus bisa kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat berjamaah yang insyaallah di dalamnya Allah senantiasa turunkan berkah. Tentunya kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang telah, sedang ataupun akan kita laksanakan, senantiasa menjadi wasilah diturunkannya keberkahan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya sholawat dan salam marilah kita sama-sama sanjung dan sajikan keharibaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dengan diutusnya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi yang dengan diutusnya menghindarkan umat manusia dari zaman jahiliyah yang kelam. Dan seorang nabi yang rela berjuang dengan jiwa, raga, bahkan hartanya demi tegaknya agama Islam. Dan seorang nabi yang meskipun telah dijamin masuk surga dan terbebas dari segala macam dosa, tetapi tidak pernah berkurang istighfar dan juga ibadahnya, baik itu sepanjang siang ataupun malam. Tentunya kita berharap mudah-mudahan dengan selalu bersolawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak akan memudahkan kita semua untuk mendapatkan syafaatnya fid din wad dunya wal akhirah. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan sholawat dan salam yang kita sanjungkan kepada beliau juga dapat terus melestari kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga para pengikutnya istiqamahkan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mukminin rahimani wa rahimakumullah. Tentu sudah menjadi kewajiban seorang khatib untuk selalu mengingatkan agar setiap kita meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mentaati ataupun menjalankan
apa-apa yang telah Allah perintahkan, dan juga semaksimal mungkin menjauhi apa-apa yang telah Allah larang, yang telah termaktub dalam Al-Quran, hadis, ijma ataupun qiyas, yang insya Allah dengan ketakwaan tersebut akan membawa kebahagiaan, keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tentu setiap kita menyadari bahwa hidup yang kita jalani ini adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan siapa yang terbaik di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pantaslah jika dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Tentu dari ujian-ujian yang Allah berikan itu untuk menseleksi bagaimana kemudian seorang hamba menyikapi ujian yang diberikan kepadanya, agar kemudian seorang hamba tersebut menjadi ahsanu amala, yang paling banyak amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya setiap kita mungkin menganggap bahwa setelah kita mengikrarkan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian kita tidak akan pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kita bahkan sering mengira bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya urusan ibadah saja. Padahal jika kita berbicara tentang iman, harusnya kita hadirkan dalam setiap sendi kehidupan. Baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam bermuamalah, dan utamanya dalam ibadah. Bahkan keimanan ini sangat penting, menjadi modal utama bagi kita semua untuk mengarungi kehidupan. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita pada hakikatnya untuk menguji bagaimana kita punya keimanan, bagaimana kita punya kesabaran, bagaimana kita punya kesyukuran, dan tentunya agar dosa-dosa kita senantiasa berguguran. Inilah kemudian hakikat daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Bahkan secara gamblang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Bahkan setiap kita meskipun sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetap diuji. Diuji dengan apa? Dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, merasakan kekurangan harta, guncang jiwanya, dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita kemudian menjadi hamba Allah yang senantiasa bersabar. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa terus dalam kesabaran. Tentunya kita bertanya, sabar itu sebenarnya apa? Dan siapa sih yang harus bersabar? Yang harus bersabar adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hari ini kita sering mengira bahwa kebaikan-kebaikan, kenyamanan dalam hidup itu dianggapnya sebagai nikmat, bukan ujian. Padahal ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi dua. Ada ujian kesyukuran, ada juga ujian kesabaran. Keberlimpahan, kemudahan dan sebagainya itu memang bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita semua, agar bagaimana kemudian kita merespon kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Apakah dengan kemudahan, kenyamanan dan sebagainya itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya, justru menjadikan kita hamba yang jauh untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Pun demikian dengan ujian kesulitan, kesusah payahan dan lain sebagainya, itu juga untuk menguji kita apakah dengan kesusahan, kesulitan dan sebagainya itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya justru menjadikan kita hamba yang kufur.
Padahal dalam ayat lain disebutkan, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang kemudian memperbanyak syukurnya, akan senantiasa Allah tambahkan banyak nikmat dalam hidupnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang kemudian mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi dikurangi, bukan lagi ditahan, akan tetapi langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi renungan bagi kita. Barangkali hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu kesulitan, kesusahan, ataupun kemudahan dan kenyamanan, harusnya menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris shabirin. Lalu sabar itu apa sih? Sabar itu adalah tetap mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun doa-doa kita belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Jadi sabar itu adalah kita masih berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga masih mengibadahi Allah Subhanahu wa taala meskipun doa-doa belum diijabah. Dan ikhlas itu adalah menerima apapun bentuk takdir yang Allah berikan kepada kita, karena kita meyakini bahwa setiap apapun yang Allah takdirkan kepada hambanya itu pasti terkandung kebaikan di dalamnya. Bahkan ada satu kalam ulama yang kemudian menyatakan bahwa sejatinya kadar ujian setiap kita itu telah Allah takar dengan porsi yang sesuai. Jadi kadar ujian kita itu tidak ada yang sama, sudah ditakdirkan berbeda, meskipun mungkin ada kemiripan sedikit gitu ya. Tapi sejatinya kadar ujian setiap kita itu telah Allah takar dengan porsi yang sesuai. Ada yang telah usai, ada pula yang ujiannya baru saja dimulai. Ingat, ada yang ujiannya telah usai, ada pula yang ujiannya baru mulai. Yang pasti, jika ujiannya kesulitan ataupun kesusahan, jangan kemudian menjadikan kita lemah dan juga lunglai. Pun demikian, jika ujiannya kemudahan dan juga kesenangan, jangan kemudian menjadikan kita menjadi hamba yang santai dan lalai. Karena sejatinya setiap ujian yang tersemai, pasti di dalamnya ada pahala yang bisa kita tuai. Dan hanya dengan ikhlas dan sabar yang akan menjadikan kita hamba yang bernilai. Ujian kita tidak ada yang sama. Ujian kita sesuai dengan porsinya dan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah menyediakan ruang ikhlas. Menyediakan ruang ikhlas dalam hidup kita. Kewajiban kita semua terhadap apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita menyediakan ruang ikhlas. Sediakan ruang ikhlas untuk setiap sesuatu yang sedang dan akan kita rencanakan, karena seringnya kenyataan tak seindah harapan. Agar apa? Kelak kita tidak mudah menyalahkan keadaan dan juga kita tidak mudah menyalahkan takdir Tuhan. Dalam setiap apapun, wajib bagi kita untuk menyediakan ruang ikhlas. Pun demikian, selain keikhlasan, kita juga harus menyediakan ruang bahagia. Dan ruang bahagia itu bisa diciptakan dengan cara selalu menganggap bahwa nikmat Allah itu selalu luar biasa setiap harinya. Ruang bahagia ini penting bagi kita untuk selalu menciptakan ruang ikhlas dan juga ruang bahagia, agar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita bisa kita respon dengan luar biasa, tidak kita respon dengan biasa-biasa saja. Jadi cara terindah untuk menciptakan ruang bahagia yaitu dengan selalu menganggap nikmat Allah itu selalu luar biasa setiap harinya.
Kemudian kita terus meyakini bahwa kasih sayang dan pertolongan Allah Ta'ala itu jauh lebih besar dari masalah-masalah dan juga ujian-ujian kita. Pertolongan Allah, rahmat Allah itu lebih besar daripada ujian-ujian kita. Dan yang terakhir, kita harus meyakinkan diri, jika kita punya Allah, maka kita punya segalanya. Maka hari ini sebagai penutup, jangan terlalu memikirkan dan mengkhawatirkan masa depan, apalagi beban dunia dan juga rezeki, karena sejatinya semua itu sepenuhnya dalam kendali Zat yang Maha memiliki. Yang patut dikhawatirkan itu adalah bagaimana keridhaan Allah terhadap diri, karena keridhaan Allah menentukan keadaan kita, baik hari ini, esok hari, ataupun suatu saat nanti. Dan yang pasti yang perlu kita camkan, keridhaan Allah itu hanya ada pada perintah yang ditaati dan juga larangan yang terus kita jauhi. Dan sebagai pengingat bagi kita semua, sesuatu yang telah lama kita genggam, memang sangat berat rasanya untuk dilepaskan. Namun mungkin akan lebih menyakitkan jika terus kita pertahankan. Maka biarlah apa yang kita harapkan harus tersisih oleh kenyataan, karena pada akhirnya Allah lah yang Maha menentukan kehidupan kita. Dan dalam setiap ujian yang Allah berikan, baik itu yang ringan ataupun yang berat, dalam setiap ujian yang Allah berikan, baik itu ringan ataupun berat, pasti di dalamnya terdapat pahala yang melekat dan juga terkandung hikmah yang mungkin tak terlihat tapi pasti mendatangkan manfaat. Ingat, dalam setiap ujian yang Allah berikan, baik itu ringan ataupun berat, pasti di dalamnya terdapat pahala yang melekat dan terkandung hikmah yang mungkin tak terlihat akan tetapi banyak mendatangkan manfaat. Yang pasti dari setiap ujian Allah inginkan agar kebaikan-kebaikan terus meningkat. Kemudian derajat kita pasti akan Allah angkat. Kemudian Allah inginkan agar kita bertobat dari dosa dan maksiat, serta dari ujian tersebut Allah inginkan agar kita lebih sering bermunajat agar jalan keluar senantiasa kita dapat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa tilil hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.